Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Firda Azara Oktaviani. Di sini nanti kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Salah satu akhlak terpuji yang seharusnya kita lakukan, namun sering kita abaikan. Apa itu? Yaitu menutup aib orang lain. Nah, oke. Dan nanti di sini ada menu tampilan yang sudah saya tampilkan. Di sini ada judul, pengertian, dalil, manfaat, contoh dan juga kesimpulan. Tentang judul tadi. Oke, saya ulangi. Di sini nanti ada materi PAI yaitu tentang menutup aib orang lain. Nah, di sini juga nanti ada pengertian. Ada pengertian apa sih itu aib dan mengapa sih kita harus menutupnya. Nah, di sini juga nanti ada dalil. Nah, ada beberapa dalil yang kita ambil dari Al-Qur'an dan juga hadis tentang menutup aib. Nah, di sini juga nanti ada manfaatnya. Apa sih itu manfaat menutup aib orang lain? Nah, di sini juga nanti akan kita beri contoh. Nah, contoh nyata yang sering kali ada di kehidupan sehari-hari. Nah, cara menutup aib teman di sekolah misalnya. Nah, terus habis itu nanti setelah semuanya dibahas ada kesimpulan dari semua hal yang kita bahas dan juga kita terapkan di kehidupan sehari-hari nanti. Nah, oke. Membahas tentang menutup aib orang lain. Nah, apa sih itu aib dan mengapa kita harus menutupnya? Nah, aib itu adalah sebuah kesalahan atau keburukan seseorang yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Nah, dalam Islam, menutup aib orang lain adalah perbuatan mulia karena menjaga kehormatan saudara kita, dan Allah juga akan menutup aib kita di akhirat nanti. Nah, empat dalil penting yang kita pelajari di sini yaitu kita ambil dari Al-Qur'an dan juga hadis tentang menutup aib. Nah, di sini ada dari Quran surat An-Nur ayat 13. Yang intinya Allah berfirman, Allah melarang menyebarkan berita keburukan di kalangan orang beriman. Dan juga ada lagi Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu tentang larangan mencari-cari kesalahan dan mengunjing saudara muslim. Ada juga hadis dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga akhirat. Nah, juga ada hadis riwayat Bukhari yang berbunyi begini, Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzalimi dan juga tidak membiarkannya. Nah, ini selanjutnya yaitu manfaat menutup aib orang lain. Nah, menutup aib orang lain itu juga membawa keberkahan bagi diri sendiri maupun orang lain. Allah akan menutup aib kita di dunia dan akhirat, memperkuat ukhuwah serta menciptakan lingkungan yang penuh dengan kasih sayang. Karena dengan kita tidak menyebarkan aib orang lain, kita tidak menggunjing orang lain, kita tidak membicarakan buruk atau semena-mena kepada orang lain, kita akan mendapatkan lingkungan yang sehat, pertemanan yang tidak toksik, persaudaraan yang tentram, dan juga lingkungan yang dimana membuat kita terus tumbuh. Selanjutnya contoh nyata cara menutup aib teman di sekolah misalnya. Nah, teman kita ini misalnya berbuat salah di sekolah. Nah, apa sih yang kita akan lakukan? Nah, contohnya kita jangan menyebarkan ceritanya ataupun membicarakan keburukannya, ataupun misalkan teman ini melakukan kesalahan di sekolah. Nah, bagaimana sih kita harus bertindak? Nah, kita sebaiknya mengajak dia mengobrol berdua. Jangan kita terus mengomong ke dia, ke orang-orang kayak kamu tuh gini, kamu tuh harusnya begini, dan kamu mengomongnya kepada
banyak orang gitu loh, dan di situ dia akan menjadi malu, menjadi marah sama kamu, dan juga merasa kurang percaya diri. Nah, sebaiknya kita mengajak ngobrol dia, kita bicara face to face, kita juga bicara tentang apa sih kesalahan kamu dan gimana baiknya, dan kita harus bagaimana, seperti itu. Nah, kesimpulannya, menutup aib orang lain adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Dengan menjaga rahasia dan tidak menyebarkan keburukan orang lain, kita akan menjadi muslim yang dicintai oleh Allah dan juga disayangi oleh sesama. Ingat, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga akhirat. Terima kasih. Yuk jadi sahabat yang baik.